Seharian diterjang hujan deras sejumlah kawasan di kota Denpasar, Bali dikepung banjir hingga lumpuh total. Sementara di Gianyar, banjir juga menyebabkan tanah longsor hingga aktivitas warga terganggu. Banjir, Cuk. Banjir usai hujan deras selama seharian menyebabkan kawasan Tohpati Denpasar lumpuh total. Kawasan yang menghubungkan kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar ini pun untuk sementara ditutup dan tidak bisa dapat dilalui kendaraan. Jalan sudah ditutup di sana, sementara ada mobil. Bahkan banjir juga terjadi tidak jauh dari rumah dinas Kapolda Bali. Intensitas hujan yang cukup tinggi selama 24 jam membuat air meluap, bahkan tinggi air hingga nyaris 2 meter. Sementara pagi tadi petugas gabungan terus berjibaku melakukan penyedotan air mengurangi genangan air. Banjir serta tanah longsor juga terjadi di sejumlah kawasan di Kabupaten Gianyar. Banjir menerjang sejumlah kawasan seperti Kecamatan Sukawati, Belah Batu, Ubud, dan Payangan. Akibat banjir dan longsor, aktivitas warga lumpuh total. Petugas gabungan BPBD dan kepolisian juga sudah melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir dari tadi pagi. Sementara sejumlah jalan penghubung antar kabupaten ditutup sementara. Dari Denpasar dan Gianyar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Derasnya hujan menyebabkan sejumlah kendaraan di Jalan Underpass Ngurah Rai dekat Simpang Dewa Ruci, Bali tidak luput dari banjir. Beberapa mobil yang semula terjebak tampak tenggelam terendam banjir. Selain itu, rumah-rumah di bantaran sungai ikut dilanda banjir. Bahkan sebuah bangunan 3 lantai di kawasan pertokoan Jalan Sulawesi ambruk. Roboh ini, bangunan yang roboh di samping BCA. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Gianyar, Bali sudah bergabung bersama kami Catur Kusumaningrat. Selamat siang Catur, seperti apa kondisi banjir siang hari ini di sana? Selamat siang, betul sekali saat ini kondisi banjir di Kabupaten Gianyar sudah berangsur surut, di mana saat ini saya berada di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di mana di lokasi ini tadi pagi dini hari sempat terjadi banjir hingga air kali meluap dan menyebabkan tembok rumah warga jebol dan mengakibatkan seorang lansia meninggal dunia. Saat ini petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan juga dari pemerintah Kabupaten Gianyar tengah melakukan peninjauan di lokasi pasca terjadinya kejadian tersebut. Baik, Catur, tentu saja dengan menggunakan telepon seluler yang Anda pegang saat ini, boleh kami mendapatkan visual seperti apa kondisi di sekitar Anda saat ini, Catur? Baik, ini merupakan kali yang tadi pagi dini hari pukul 03 WITA sempat meluap hingga membanjiri areal permukiman warga yang ada di bawahnya. Di mana saat ini di bawah saya ini adalah salah satu rumah milik warga di Desa Temesi Gianyar yang salah satu keluarga yakni seorang nenek meninggal dunia akibat tertimpa bangunan yang jebol akibat tergerus air banjir yang meluap di daerah ini sejak pagi hari ini. Sementara Kapolres Gianyar beserta jajaran dan juga dari Ketua DPRD Gianyar dan Sekretaris Daerah Gianyar saat ini tengah melakukan peninjauan di lokasi untuk melakukan evaluasi monitoring di lapangan. Demikian. Catur, selain di Gianyar, daerah mana lagi yang terkena banjir parah saat ini, Catur? Baik, untuk selain di Kabupaten Gianyar ada beberapa kabupaten yang terdampak seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan juga beberapa daerah di Kabupaten Kelungkung yang infonya kami dapat sempat terjadi luapan air yang cukup besar. Baik, dari informasi yang Anda berhasil himpun, tentu saja debit air kemudian ini sangat besar begitu ya, karena diguyur hujan selama 24 jam. Hal lain yang menyebabkan banjir besar apa saja menurut pemerintah setempat, Catur? Apakah kemudian dari saluran pembuangan air yang kemudian terhalang sampah atau seperti apa?
Baik, dari komunikasi kami dengan Bupati Gianyar Imade Mahayastra tadi pagi juga dari evaluasi dari pemerintah Kabupaten Gianyar terjadinya banjir di kawasan Kabupaten Gianyar sendiri akibat semakin maraknya bangunan-bangunan liar yang mulai marak dibangun di wilayah ini, dan juga penyempitan aliran sungai dan juga gorong-gorong yang menyebabkan beberapa aliran sungai yang semestinya masih bisa menampung air dengan debit jumlah yang cukup banyak, akan tapi mulai sempit seperti yang di belakang saya ini. Debit air yang awalnya memiliki kedalaman yang cukup tinggi, namun saat ini menurut warga terjadi pendangkalan yang cukup signifikan sehingga air yang seharusnya bisa melewati aliran air ini harus meluap ke rumah warga. Baik, Catur, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Kami terus tunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, mobil dan motor yang tengah melintas ringsek tertimpa pohon besar jenis jambon sepanjang 7 meter di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Lembang, Bandung Barat, 2 rumah rusak berat akibat tertimpa longsor usai hujan deras mengguyur. Beruntung kondisi rumah tengah kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Jalan Panjang Kelapa 2 depan. Warga dikejutkan tumbangnya pohon jenis jambon setinggi 7 meter di Jalan Panjang Kelapa 2 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, saat kejadian 1 unit motor dan mobil yang tengah melintas tertimpa dan ringsek. Beruntung pengemudi mobil selamat, sementara pengendara motor menderita luka di punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas Dinas Pertamanan Jakarta Barat diterjunkan untuk memotong pohon yang menutup jalan. Usai seluruh batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara itu, longsor terjadi usai hujan deras mengguyur Kampung Junghun, Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Akibatnya 2 rumah warga rusak tertimpa material longsor. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa, namun sejumlah perabotan rusak. Petugas juga belum melakukan pembersihan material longsor karena khawatir masih terjadi longsor susulan. Untuk sementara seluruh penghuni harus mengungsi mengingat hujan masih berpotensi turun di wilayah Lembang dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 bangunan liar semi permanen hangus di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Palmerah, Jakarta Barat, kebakaran hebat melalap gudang oli bekas. Kebakaran besar juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur hingga membuat warga panik. Api menghanguskan 12 bangunan liar yang dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi di kolong tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni pun panik melihat kobaran api yang besar. Petugas Damkar Jakarta Utara segera berjibaku memadamkan api agar tidak terus membesar dan terjadi perambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dan melalap gudang oli di Jalan Brigjen Katamso. Besarnya kobaran api serta banyaknya tumpahan oli membuat petugas sempat kesulitan dan berupaya agar tidak terjadi penrebetan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran juga melalap 3 rumah di kampung padat penduduk kawasan Sidosermo 3, Surabaya, Jawa Timur. Warga mengaku api pertama kali muncul dari atap rumah kos warga. Warga sempat berupaya memadamkan dengan alat seadanya, namun ternyata api kian membesar dan merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan.